Situasi ekonomi global hingga kini masih berkembang sangat dinamis. Pandemi COVID yang melanda dunia semakin menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian. Meski demikian, proyeksi global dunia menyebutkan Indonesia masuk ke dalam negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok. Namun, Presiden Joko Widodo tetap meminta jajarannya untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi setiap kemungkinan. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat terbatas pada 28 Juli lalu di Istana Negara. Kemungkinan dan antisipasi kita terhadap resiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021. Laporan yang diterima Presiden, Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi bahwa pada 2021 mendatang, perekonomian global akan mulai kembali pulih dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,8 hingga 5,2%. Selain itu, International Monetary Fund atau IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang akan mencapai angka 5,4%. Oleh karena itu, untuk merancang postur APBN tahun 2021 mendatang agar dapat menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global, sekaligus memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi, Kepala Negara menekankan sejumlah hal. Yang kedua, angka-angka indikator ekonomi makro harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, harus optimis, tapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini. Masalah perekonomian yang tidak stabil, ada prioritas penggunaan anggaran dan pelebaran defisit. APBN tahun 2021 mendatang juga harus berfokus pada upaya pembiayaan kegiatan, percepatan pemulihan ekonomi, dan transformasi di berbagai sektor, yakni reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, serta percepatan transformasi digital. Presiden juga mengatakan bahwa sumbangan APBN pada domestik bruto Indonesia hanya berkisar 14,5%. Dengan demikian, di tengah situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mendorong belanja negara untuk menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada turut pulihnya sektor swasta. Oleh sebab itu, dalam situasi krisis seperti ini, belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit. Tapi, juga agar sektor swasta, UMKM bisa pulih kembali, mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah, yang tepat sasaran. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan jajarannya agar tidak melupakan agenda-agenda strategis besar bangsa Indonesia, terutama untuk menghindari dari perangkap negara berpendapatan menengah. Dan sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya, Indonesia telah masuk meraih predikat pada upper middle income country. Namun kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang. Dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah, kita semua berharap agar perekonomian dapat kembali normal.